terkait persiapan untuk Persiapan berangkat haji, alhamdulillah udah manasik 3 hari, udah beres. Terus jujur ini excited banget, kayak udah nggak sabar nunggu kapan berangkatnya. Udah mulai cicil, ngelondriin baju muslim, kain ikram, gitu kan udah mulai dicuci-cuciin. Terus ya karena pengen kan berangkat kan bersih ya, gitu kan. Udah mulai cicil packing karena banyak banget nih ternyata agenda di bulan Mei gitu. Jadi supaya nggak kegiatannya overlap, jadi udah mulai dicicil-cicil sih. tanggal berapa sih? Aku berangkatnya tanggal 28 Mei, jangan nanya jamnya karena Kaigun lupa ya. Tapi yang jelas keberangkatan Kaigun ini berangkat nanti dari Jakarta. Sepertinya pesawat aku nggak transit, tapi langsung ke direct, langsung ke Jeddah. Dari Jeddah, kalau nggak salah aku langsung naik train ke Madinah. Jadi aku akan singgah dulu di Madinah beberapa hari. Habis itu aku ngambil mikot, bersiap untuk umroh, baru berangkat ke Mekah langsung umroh. Dan selebihnya tinggal ikutin agenda nikmatnya seperti apa gitu, karena kan ya haji sama umroh kan beda ritmenya gitu, beda alurnya gitu. Jadi di saat ada momen-momen yang aku bisa waktu sendiri, ya mungkin aku bakal janjian sama Ruben, bakal janjian sama teman-teman lain yang beda travel ya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalau pas udah yang harus bareng-bareng ya harus selalu bareng sama travel aku sih. Ada sharing nggak sih Kak sama Kak Ruben Kak? Apa? Ada sharing nggak sih gitu? Kalau ada sharing sih nggak ada, cuman tadi dia tuh sempat cerita aja, ini hotel gue di sini, hotel gue di sini, ya udah aku bilang gitu. Jadi ya kan namanya ibadah, aku yakin setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Jadi porsi saya sama porsinya Ruben mungkin berbeda gitu. Jadi kalau namanya ibadah ya memang harus dilakuinnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi aku nggak mau maksain, ayo ketemu gue apa segala macam gitu. Jadi beliau juga punya agenda sendiri, nanti aku juga punya agenda sendiri. Pesawat terbang sendiri Ibun berapa banyak yang akan dibawa di kira-kira? 2 koper aja cukup. Aku malah niatku adalah aku bawa 2 koper. Pas aku pulang baju-baju yang pernah aku pakai di haji aku tinggal aku kasih orang. Katanya sih bagusnya gitu ya. Gitu. Jadi kemungkinan pulang bawa 1 koper aja. Kak, bagikan inspirasi sama Kak Ruben dan Kak Ruben persahabatannya sampai bisa mulai haji bareng, ibadah. Ya kalau buat aku sih ini bukan karena persahabatan kita ya, tapi memang udah kadarullah ya, kayak Allah tuh udah kayak kasih situasi, kasih rencana yang kita sendiri nggak pernah ada planning. Aku pun sama Ruben nggak pernah ngebahas tentang agama, tentang prinsip, itu tuh aku nggak pernah bahas sama sekali gitu. Tapi di saat Allah kasih kemudahan, kita benar-benar bisa menjadi teman yang bisa ya selalu support kalau lagi ibadah gitu. Jadi itu aja sih, jadi surprise banget malah. Ini buat aku sih Ruben tuh benar-benar hebat banget gitu, baru login langsung diundang sama Allah untuk haji, itu kan masya Allah ya gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Kalau aku se-excited apa dia, aku nggak tahu ya, karena kan kita nggak tinggal serumah ya Mbak. Jadi aku nggak tahu dia se-excited apa gitu. Kak, soal sedekah subuh dong Kak, ini udah hari Ya keberapa jadi sih, Kak? maksud Dan aku banyak gini yang ya, berterima kasih, maksud Kak. aku tuh gini, apa yang aku lakuin, sedekahku, infak aku tuh nggak mau nantinya digoreng sama netizen gitu loh. Karena kalau kalian terus-terus memberitakan, aku takutnya pahalanya juga nggak nyampe ke aku. Jadi aku tuh pengennya kalau menjalankan satu ibadah tuh ya udah pengen ya karena Allah aja, bukan karena pengen apa-apa gitu. Dan kenapa aku posting? Karena aku anggap bahwa sosial media itu kan rumahku ya, tempat aku untuk bercerita, tempat aku untuk berbagi kebaikan. Jadi buat aku ya semoga apa yang aku lakuin banyak orang ikutin. Karena aku juga tahu sedekah subuh itu dari sahabat aku, dia tuh seorang interior desainer rumah gitu. Jadi dia tuh setiap pagi aku ngeliat, Kak, apa sih Kak, kok di meja makannya banyak makanan. Dia ceritain, oh ini namanya sedekah subuh. Jadi aku tuh setiap pagi tuh masak untuk bagiin. Terus aku bilang,
duh di rumah gue nggak punya pembantu perempuan, nggak ada yang masak, repot banget gitu. Terus kadarulahnya tetangga aku tuh catering gitu. Jadi sekarang sama mereka yang bikin excitednya tuh mereka bikinin menu. Jadi setiap hari itu makanannya alhamdulillah ganti terus. Jadi kadang nasi, kadang sandwich, kadang pasta. Jadi ya suka-suka tetanggaku aja masaknya seperti apa. Suka sampai kapan Jumat berkah juga Kak tadi Kak? Sampai mau memisahkan kita. Ya nggak tahu sampai kapan ya, namanya juga orang bersedekah gitu kan. Tapi kemarin juga ada kalanya aku pergi dulu berapa hari, aku break dulu ya. Jadi ada seperti itu. Kita nyambung lagi ya kayak gitu sih. Banyak yang mau bantu Pak. Ya kalau ngerasa terbantu berarti alhamdulillah. Yang namanya kaum ibu pagi-pagi nyiapin sarapan kan pasti juga ada lelahnya ya kan. Tapi kalau misalnya maksudnya lepas dari mereka mampu atau tidak, namanya seorang perempuan diringankan bebannya, ada makanan buat keluarganya kan insya Allah juga senang. Makanya kalian mau jadi tetangga aku. Secara pribadi kita ingin nggak sih nemenin Pak Ruben terus selama ibadah di sana, karena kan dia juga nih maksudnya. Kalau pengen nemenin sih enggak ya, biasa aja. Aku orangnya biasa sih, mau ikut aku boleh. Aku nih ya, aku tuh selama aku ibadah, aku nggak pernah mau memaksakan orang lain untuk mengikuti gaya ibadah aku. Jadi kayak aku pun, jangankan sama Ruben ya, sama kayak pegawai aku sendiri yang aku ajak ibadah. Mau ikut aku boleh, mau ke masjid boleh, mau sholat di kamar boleh, mau sholat di hotel boleh, mau kemana boleh, bebas. Karena buat aku itu kan sarana dan waktunya kita tuh punya cara masing-masing kan. Aku nggak mau kayak misalnya lu nggak sholat gimana sih, lu nggak sholat, aku nggak mau kayak gitu. Jadi ya udah kayak bener-bener lu udah sampai di rumah Allah, ya lu lakuin yang terbaik gitu. Kalau lu nggak lakuin terbaik, ya menurut gue itu sayang aja buat lu sendiri gitu. Jadi aku nggak mau maksain gitu. Tapi aku yakin banget pasti kita ketemu di sana, pasti bareng. Lagi pula kan kayak gue tidurnya juga sendiri. Aku nggak tahu ya dia tidur sama siapa ya. Tapi kalau misalnya dia kadang mungkin dia sepi, dia butuh teman, pasti juga nyari aku, dia ke kamar aku. Dekat nggak hotel Kak? Buat aku ini sangat privacy. Jadi aku nggak mau kasih tahu hotel aku di mana, hotel dia di mana, karena balik lagi aku haji juga bukan dibayarin negara ya. Jadi aku juga menjaga privasi aku. Jadi aku pengen orang nggak perlu tahu aku ada di mana, lagi apa, jam berapa. Jadi kalau secara nggak sengaja ketemu ya alhamdulillah. Mau foto silakan, mau ibadah bareng silakan. Jadi aku harap juga pemirsa juga bisa menjaga privasinya masing-masing. Ibu kemarin persiapan dari imannya sendiri ke sana Gak ngerti gimana persiapan iman, biasa-biasa aja. Mental mungkin Kak, persiapan mental mungkin. Persiapan mental. Kalau doa ternyata setelah aku mendapatkan ilmu dari sahabat-sahabat aku, jadi doa itu sebisa mungkin dicatat. Jadi mau doain siapa, namanya siapa, mau doanya apa dicatat. Jadi aku akan bawa catatan. Siapa aja yang memang minta doa sama aku. Nah, doa ini di mana? Aku udah tahu titik-titiknya, yang aku dikasih tahu titik-titik mustajabnya di mana gitu. Tapi itu aku rahasiain juga buat kalian ya. Karena aku nggak mau jadi orang yang kayak so tahu gitu. Tapi yang jelas aku insya Allah bisa menjalankan apa ya istilahnya, kalau orang udah minta, orang udah nitip kan harus dikerjain ya gitu. Jadi ya insya Allah aku catat, nggak ada yang kurang sedikit pun. Nah, itu ini kan mau naik haji, apa kurban nanti di sini akan dilaksanakan juga atau seperti apa? Kurban di sini juga apa gimana? Aku juga dapat pelajaran juga kalau kita lagi menjalankan ibadah haji itu memang tidak diwajibkan untuk berkurban. Jadi mungkin yang berkurban mamaku, kakakku, keluargaku gitu. Kalau aku insya Allah tahun ini aku nggak berkurban. Ibu kemarin ikut ke acara dramanya juga gimana? Ya alhamdulillah diundang. Aku kemarin datang di acara akad nikah. Acaranya manis, intimate, sangat terbatas yang hadir. Tapi aku melihat itu benar-benar kayak dream wedding Luna sama Maxim. Dan seneng sih ngeliatnya semuanya kayak lancar, bagus, rapi. Luna juga cantik banget gitu. Jadi buat aku seneng aja bisa mendapatkan kesempatan menjadi saksi kebahagiaan Luna.
sempat bikin konten beban hidup bertambah juga karena teman Bukan lagi itu kan karena Luna ya mancingnya gitu kan. Jadi nunggu Oki Lukman bukan merit lagi juga. gitu kan. Jadi kan Apa awalnya belum kan merit? Luna aja belum merit ya kan. Jadi canda-canda aja sih. Oke. Itu doa untuk minta jodoh nggak sih pas di Jadi ingin mencari Tapi jodoh. minta jodoh kamu aja ya. Jadi kalau buat aku apapun doa yang aku panjatkan biarlah itu menjadi rahasia aku sama Allah. Ya, aku yakin sekali setiap orang punya prioritas dalam hidupnya. Jadi yang paling penting adalah doain supaya bisa istiqomah gitu, karena buat aku kita kan sama ya, sama-sama manusia. Hidupnya kadang ada up-nya, ada down-nya. Kadang ya manusia itu kan karakternya selalu berubah-ubah gitu. Jadi di saat aku lagi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memperbaiki ibadah aku dari sebelum-sebelumnya, aku benar-benar sangat menikmati sih gitu. Jadi ya semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa nggak menghindar dari kalian, ya kan, bisa nice selalu gitu kan, kita selalu bisa jadi partner yang selalu mengasyikan, berita-berita baik juga selalu ada, kita kan selalu seperti itu ya gitu. Jadi berada di circle yang bagus gitu kan, di kehidupan yang bagus, jadi auranya juga jadi bagus gitu. Oke?